Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wayu Hadiana di channel Wiwi Nurmela Dewi. Di video kali ini saya akan coba membahas tentang sekolah kedinasan dan sekolah ikatan dinas. Karena ternyata ada beberapa siswa, ada beberapa orang tua yang menanyakan, Pak, kapan dibuka sekolah kedinasan dan atau sekolah ikatan dinas? Dan sampai saya membuat video ini, belum dibuka sama sekali, katanya bulan April di beberapa web itu katanya di bulan April tanggal 9, tapi sampai sekarang tanggal 20 April ternyata masih belum dibuka. Kita tunggu saja untuk sekolah kedinasan itu di bulan April, mudah-mudahan minggu depan. Baik, saya akan coba membahas tentang sekolah kedinasan dan sekolah ikatan dinas. Bedanya apa? Nah, di sini ada sekolah kedinasan dan sekolah ikatan dinas. Baik, kita akan coba bahas satu persatu. Mudah-mudahan kalian bisa dipahami. Kalau memang kalian masih belum paham tentang sekolah kedinasan dan sekolah ikatan dinas, silakan kalian komen di bawah atau bertanya di bawah. Saya akan coba membahasnya ya. Yang pertama adalah sekolah kedinasan di Indonesia merupakan perguruan tinggi yang dikelola atau dinaungi oleh kementerian atau lembaga pemerintah. Jadi sekolah kedinasan itu biasanya di bawah naungan kementerian, selain Kementerian Pendidikan Tinggi, Dikti, dan Kementerian Agama. Nah, jadi masing-masing kementerian di Indonesia ini kan ada sekitar 30 kementerian ya, atau sekitar 20 kementerian. Ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dinas Sosial, Kementerian Perhubungan, Kementerian banyak sekali kementerian di Indonesia, dan mereka masing-masing kementerian itu mempunyai sekolah atau mempunyai perguruan tinggi. Nah, itu namanya sekolah kedinasan. Jadi masing-masing kementerian yang ada di Indonesia itu mempunyai sekolah kedinasan. Itu namanya sekolah kedinasan. Kita lanjut. Nah, sekolah kedinasan yang memiliki ikatan dinas berarti sekolah tersebut memberikan jaminan pengangkatan sebagai pegawai di kementerian atau lembaga yang menaungi setelah lulus nantinya. Jadi, sekolah kedinasan itu berarti ada yang mempunyai ikatan dinas dan juga ada sekolah kedinasan yang tidak mempunyai ikatan dinas. Jadi sekolah kedinasan yang memiliki ikatan dinas berarti mereka nanti kalau kalian kuliah di situ nanti setelah lulusnya akan ditarik oleh kementerian yang menaungi sekolah tersebut. Contoh IPDN. Itu kan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nanti berarti kalian akan bekerja di bawah naungan dalam negeri. Berarti ada di apa ya? Berarti di Pemda, di pemerintahan daerah. Oke ya. Itu sekolah kedinasan seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ada juga. Sedangkan bila tidak berstatus ikatan dinas, ini salah ya. Maka lulusan sekolah kedinasan ini hanya akan diberikan ijazah saja. Sama halnya seperti universitas negeri maupun swasta. Jadi ada sekolah juga di bawah kementerian yang tidak ikatan dinas. Dia sekolah kedinasan, tetapi tidak ikatan dinas. Jadi sekolah kedinasan tidak ikatan dinas berarti hampir sama kalian kuliah di negeri gitu. Di kampus negeri ataupun kampus swasta. Jadi kalian setelah lulus dikasih ijazah, setelah itu ijazahnya silakan dengan ijazah tersebut silakan kalian mencari pekerjaannya sendiri. Mencari dunia pekerja sendiri, mencari perusahaan atau mencari tempat bekerja sendiri. Berbeda sekolah kedinasan yang berikatan dinas. Nah, sekolah kedinasan yang berikatan dinas, lulusannya justru nanti diambil atau ditarik oleh kementerian atau lembaga pemerintah yang menaungi sekolah tersebut. Jadi bukan berarti kementerian, lembaga pemerintah contoh BUMN. Itu juga banyak BUMN yang mempunyai sekolah-sekolah yang berikatan dinas, sekolah kedinasan, dan ikatan dinas. Gitu ya. Oke, saya akan kasih contoh. Ini contoh sekolah kedinasan yang mempunyai ikatan dinas. Yang pertama itu PKN, Politeknik Keuangan Negara atau STAN. Nah, ini di bawah Kementerian Keuangan. Ini sudah sangat terkenal sekali. STAN pasti banyak yang minat. Dan memang yang saya tahu STAN ini peminatnya baik kalau dulu IPA dan IPS ya. Kalau sekarang kan tidak ada IPA IPS. Itu membludak. Setiap tahun pasti banyak yang membludak. Tapi di tahun sekarang belum dibuka. Ini di bawah Kementerian Keuangan. Banyak yang berminat di PKN STAN. Ya silakan kalian berminat PKN. Syaratnya kalau tidak salah harus mengikuti UTBK. Jadi jadi yang kemarin kalian lolos SNBP ada kemungkinan tidak bisa ikut di PKN STAN atau tidak bisa mendaftar di STAN. Kalian bisa mendaftar yang lainnya.
Yang kedua ada IPDN. Nah, IPDN itu Institut Pemerintah Dalam Negeri. Berarti ini di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Nah, IPDN ini adanya di kalau tidak salah di Jatinangor. Ini sekolahnya luar biasa besar dan memang dulu itu per wilayah atau per daerah atau per provinsi eh, tesnya. Kalau sekarang umum. Kemarin itu ada beberapa siswa yang daftar itu tesnya langsung di IPDN dan lumayan ya luar biasa tesnya karena sekolah kedinasan yang punya ikatan dinas ini mereka ngasih dana sebesar-besarnya untuk mereka sekolah. Kementerian memberikan dana sebesar-besarnya untuk mereka yang sekolah di kedinasan dan lulusnya pun harus bagus. Jadi mereka pun kementerian pun mencari yang terbaik dari yang terbaik. Dari EQ-nya, dari tinggi badannya, dari postur badannya, mungkin dari wajahnya juga mereka mereka mencari yang terbaik gitu. Nah, yang ketiga, ini ada STIS, Sekolah Tinggi Mutasistik. Yang saya tahu sekolah kedinasan yang mempunyai ikatan dinas kebanyakannya itu semi militer. Tetapi hanya dua yang saya tahu, ada PKN STAN dan STIS yang tidak semi militer. Jadi ini tidak menggunakan tinggi badan. IPDN pasti tinggi badan. Kalau tidak salah tinggi badan IPDN itu laki-laki minimal 165 atau 168. Perempuannya minimal 160 atau tinggi badannya. Ya, tapi kalau PKN dan STIS tidak ada tinggi badan. Nah, yang terbaru itu adalah STAN dan STIS juga ada seleksinya itu tesnya tes olahraga atau tes fisik. Tes fisik. Jadi kalau dulu sebelum COVID kalau tidak salah itu tes fisik nggak ada. Jadi hanya tes tulis. Setelah itu ada psikotes, wawancara. Nah, ternyata kalau sekarang STAN dan ISTI juga ada tes fisiknya. Seperti lari, push up gitu ya. Renang. Nah, bagi yang tidak bisa renang ya silakan belajar renang dari sekarang. 4 ini ada STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Nah, ini di bawah lembaga pemerintah namanya BIN, Badan Intelijen Negara. Ini kalau tidak salah di Tangerang nih. Nah, ini STIN yang berminat di STIN luar biasa bagus STIN. Jadi mereka belum tentu belajar di BIN, mereka belum, yang saya tahu, mereka belum tentu bekerja di BIN, Badan Intelijen Negara. Yang saya tahu juga, masing-masing kementerian di Indonesia atau di seluruh dunia, itu mereka mempunyai intelnya masing-masing. Jadi mungkin saja nanti kalian sekolah di STIN, dan ternyata ada lowongan di kementerian apapun, kalian jadi intel dari kementerian tadi. Baik itu kementerian luar negeri, kementerian dalam negeri, kementerian yang lainnya. Karena mereka juga membutuhkan sosok intelijennya gitu ya. Nah, STIN di Tangerang dan ini apa ya? Bukan kontrak mati apa berarti ini banyak membuat orang penasaran karena katanya jarang yang tahu kampusnya di mana, itu disembunyikan. Ya Intel namanya juga ya. Jadi tidak boleh ada yang tahu, banyak yang tahu. Nomor 5, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, ini BMKG. Badan Meteorologi Geofisika ini biasanya berkaitan dengan cuaca, dengan BMKG lah, Badan Meteorologi dan Geofisika. Dengan kayak sekarang yang lagi rame nih banyak gunung yang meletus. Nah, ini bagian orang-orang yang kuliah di sini gitu. Bagaimana melihat apakah letusannya kapan, waktunya besar tidaknya, ini dari sini. Dan ini juga belum tentu bekerja di BMKG. Ada juga kemarin juga ada anaknya temen, dia lolos di sini di Sekolah Teknologi Fisika, dia bekerja di bandara karena melihat cuaca di bandara, gitu ya. Jadi banyak sekali pekerjaannya ternyata Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Yang nomor 6 ada Poltekip, Politeknik Pemasyarakatan. Ini di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kalau tidak salah. Ini nanti kalian kalau lulusan dari sini, kalian akan menjadi penjaga lapas. Di lapas ya, lapas berarti yang di rumah tahanan gitu ya. Tapi jadi masalah kan penjaganya, berarti itu ada sekolahnya juga. Nah, yang ketujuh Poltekim, Politeknik Imigrasi. Imigrasi banyak di imigrasi ada saudara sepupu dia kuliah di sini katanya kalau pengen imigrasi harus TOEFL-nya tuh di atas 500 katanya bahasa Inggrisnya karena imigrasi kan kebanyakan dengan orang luar negeri ya. Jadi mungkin memang seperti itulah. Yang ke-8 ada sekolah kedinasan yang dinaungi oleh Kementerian Perhubungan. Nah,
Kementerian Perhubungan sendiri itu kalau tidak salah mempunyai 22 sekolah kedinasan yang ikatan dinas atau 22 sekolah kedinasan ikatan dinas di seluruh Indonesia. Dari kubu perhubungan kan bisa darat, laut, udara, dan air. Itu ada semua. Daratnya ada STTD, airnya ada pelayaran lautnya ada pelayaran, udaranya ada Sekolah Tinggi Penerbang Indonesia yang dicuri di Tangerang, terus kereta apinya juga ada. Ini lengkap yang kedinasan dinaungi Kementerian Perhubungan. Jadi ini ikatan dinas. Jadi sekolah yang kedinasan yang ikatan dinas ini ada 8 dan sepertinya banyak kalau ditambah dengan kedinasan dari Kementerian Perhubungan ada 22. Berarti ada sekitar 30 sekolah kedinasan yang ikatan dinas. Kalian bisa daftar, tapi yang saya tahu tahun kemarin juga dari 30 sekolah ikatan dinas yang ditambah dengan sekolah kedinasan dari Kementerian Perhubungan, kalian hanya boleh memilih satu jurusan di masing-masing kampus yang ada sekolah kedinasan ikatan dinas. Jadi nanti kalau dibuka, entah itu minggu depan ataupun bulan Mei, ataupun saya nggak tahu, belum informasinya belum jelas. Kalau dibuka, kalian hanya bisa memilih satu dari sekolah kedinasan yang mempunyai ikatan dinas. Kalian tinggal pilih yang mana, yang menurut kalian suka, yang menurut kalian baik. Nah, ada satu hal, Pak, ada beberapa anak yang menanya ke saya, Pak, kalau saya diterima di SNBP, Sekolah Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, yang kemarin yang bulan Februari atau Maret kemarin pengumuman, itu saya boleh daftar ke sekolah ikatan dinas nggak, Pak? Kalau saya sih bahasanya boleh-boleh saja, karena tidak ada larangan. Karena tes ikatan dinas ini yang saya memilih tadi ini tidak satu tahap, berbeda dengan SNBP. Kalau SNBP kan diterima setelah itu selesai, langsung daftar ulang. Kalau ini berbeda. Kalau ini sekolah ikatan dinas ini tesnya itu ada tahapannya. Minimal tuh 5 tahap, maksimal 8 tahap. Jadi panjang banget. Jadi tesnya itu kalau dibuka bulan April, itu kalau tidak salah selesainya itu antara bulan Agustus atau Juni. Itu baru ada pengumuman. Jadi kalau kalian diterima di SNBP dan berminat masuk di sekolah kedinasan yang ikatan dinas, is oke, nggak jadi masalah. Kalian daftar ulang dulu di SNBP, selesai bayar UKT, tinggal nunggu kuliah kan? Kan kuliah kalau tidak salah bulan Juni Julian lah, Juli Agustus kuliah. Nah, di samping kalian nunggu kuliah yang di SNBP, kalian daftar di sekolah kedinasan. Dan ternyata rezeki kalian luar biasa, diterima sekolah kedinasan. Saran saya nih, kalau kalian diterima sekolah kedinasan, ya sudah, kalian bikin surat pengunduran diri dari SNBP-nya ke kampus yang kalian menerima kalian. Contoh, kalian diterima di UPI nih, ternyata kalian diterima di kedinasan, dimanapun dari 30 universitas yang ada ikatan dinasnya nih. Ya, kalian tinggal setelah itu kalian bikin surat pengunduran diri memilih sekolah kedinasan. Kalau menurut saya sih, yang seperti itu sekolah tidak akan kena blacklist. Artinya UPI memang betul memilih kalian dengan kemampuan kalian dan tidak salah memilih kalian karena kalian pun diterima di sekolah kedinasan yang tesnya lumayan panjang dan memang lebih ketat, lebih susah, lebih luar biasa tesnya. Gitu ya. Jadi yang kecuali STAN, kalau tidak salah STAN itu harus mempunyai nilai UTBK. Jadi kalau kalian diterima SNBP, otomatis tidak bisa ikut UTBK. Jadi kalian yang diterima SNBP tidak bisa mengambil STAN, bisa mengambil yang lainnya, daftar yang lainnya, di PDN, STIS, STIN, Geofisika, dan metode yang lainnya ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut, yakin kalau kalian masih penasaran, sekalian kalian komen-komen aja di komentar, bertanya, mudah-mudahan saya bisa jawab dan bisa bikin video tentang sekolah kedinasan. Nah, ada sekolah kedinasan yang tidak mempunyai ikatan dinas. Artinya ini sekolah yang dinaungi kementerian, tetapi kementerian tersebut melepas setelah mereka lulus, tidak dijadikan pegawainya atau tidak ditarik untuk bekerja di kementerian itu. Jadi setelah kalian lulus dari sekolah ini atau dari kampus ini, kalian mencari pekerjaan sendiri. Nah, sekolahnya contohnya apa? Ya ini, Polteknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. Ini Poltekkes Kemenkes. Poltekkes itu bukan sekolah ikatan dinas yang Poltekkes itu sekolah kedinasan yang tidak mempunyai ikatan dinas. Kalau di Jawa itu ada Poltekkes Bandung, Poltekkes Jakarta 1, 2, 3, Poltekkes Tasikmalaya, Poltekkes Jogja, Poltekkes Semarang, Poltekkes Surakarta. Dia sekolah kedinasan.
tetapi tidak mempunyai ikatan dinas. Setelah lulus, mereka mencari sendiri kerjanya. Tidak ditarik oleh Kementerian Sosial. Sorry, tidak ditarik oleh Kementerian Kesehatan. Seperti itu ya. Ini Poltekkes Kesehatan ini banyak di Indonesia, kalau tidak salah 38 Poltekkes Kesehatan Kementerian Kesehatan. Poltekkes banyak banget, ada 38 dan bahkan ada tesnya. Tesnya itu namanya SIMAMA. SIMAMA itu tes tulis. Kalau yang di Kementerian Dikti itu namanya UTBK SNBT. Kalau di Kementerian Keagamaan namanya UMPTKIN. Kalau di Kementerian Kesehatan namanya SIMAMA gitu ya. Jadi itu tesnya. Nah, yang nomor 2 ada Politeknik Pekerjaan Umum Semarang, Poltek PU Semarang. Ini juga sekolah kedinasan yang tidak mempunyai ikatan dinas. Setelah lulus, kalian akan mencari pekerjaannya sendiri. Tidak ditarik oleh PU, Dinas PU. Ada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Poltekkesos Bandung. Ini juga sama yang di Bandung. Ini mencari sendiri. Tapi yang saya tahu kalau kalian rezekinya kalian biasanya kebanyakan dari mereka yang Politeknik Kesejahteraan Sosial ini mereka ditarik kontrak menjadi dinas sosial. Jadi apa berarti ya? Dinas sosial bagian yang di lapangan kalau tidak salah. Saya lupa namanya ya. Tinggal komen aja lah kalau yang kalian tahu, apa saya lupa. Yang keempat ada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, ini STPN. Khususnya di Jogja kalau ini STPN. Pertanahan ini juga bukan ikatan dinas. Sekolah kedinasan bukan ikatan dinas. Ada anaknya temen juga yang dari sekolah saya, dia lulusan sini, terus tidak diangkat, tidak dijadikan PNS, tetapi pas ada tes CPNS, dia daftar, 2 kali daftar, setiap kedua kalinya dia diterima di PNS. Sekarang dia anaknya bekerja di daerah Sumatera, sekolah tinggi di Pertanahan Sumatera kalau tidak salah. Yang kelima ada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Ini juga bukan ikatan dinas. Nuklir, barangkali berminat membuat bom. Yang keenam ada Politeknik Stayalan. Ini arbitrasi. Ini yang di Bandung kalau tidak salah. Ini juga bukan ikatan dinas. Ada Sekolah Tinggi Perikanan STP Jakarta. Ini di perikanan, bukan juga sekolah ikatan dinas, tapi sekolah kedinasan. Ini di bawah kementerian juga sama. Dan masih banyak yang lainnya. Contoh yang lainnya ada STTT, Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil kalau tidak salah di Bandung juga sama. Itu juga bukan ikatan dinas. Ada juga ada juga yang kimia analis, ada juga APP itu Akademi Pimpinan Perusahaan di Jakarta, itu juga bukan di ikatan dinas. Baik, itulah informasi tentang sekolah kedinasan dan sekolah ikatan dinas. Jadi sekolah kedinasan belum tentu ikatan dinas. Yang pasti kalau sekolah kedinasan ikatan dinas, nanti jadwal dibuka pendaftarannya bersamaan satu waktu. Itu lagi nunggu, sekarang juga belum dibuka. Apakah di bulan Mei atau bulan April atau Mei, kita menunggu. Kalau sekolah kedinasan tidak ikatan dinas yang ada ini, yang ini kalian bisa mendaftar semuanya. Hanya masalahnya ada biaya pendaftaran. Biaya pendaftarannya lumayan lah. Jadi kalian kalau pengen sekolah di sini bukan berarti ya kalau memang rezekinya sih saya yakin kalau kalian sekolah di kementerian, di sekolah kedinasan, yakin ada rezekinya nanti bisa bekerja sebagai apa di kementerian yang kalian sekolah tersebut. Contoh kalian di Kementerian Kesejahteraan Sosial atau di Kementerian Pertanahan, ya mudah-mudahan ada kalian bisa bekerja di sana. Itulah informasi tentang sekolah kedinasan dan sekolah ikatan dinas. Semoga bermanfaat. Jika kalian belum paham atau belum mengerti, silakan kalian komentar di bawah ataupun bertanya di bawah di kolom komentar. Nanti saya akan coba bahas di waktu yang lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.